Halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel Tusuk TV. Kalian yang baru aja bergabung, jangan lupa nih subscribe lalu di share. Kenapa? Karena di 5.000 subscriber gue akan kasih satu helm gratis buat kalian, full face pastinya. Lalu semakin banyak yang subscribe, di 10.000 gue akan kasih satu unit motor yang sudah restorasi. Gimana kalau kita nanti sudah di angka 50.000 subscriber, 70, 80 sampai 100? Kayaknya gue makin banyak lagi nih kasih ke kalian. Jadi jangan lupa selalu di share, ya kan, komen sama like, jangan nonton aja teman-teman. Support terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan follow Instagramnya roda2geret.tusruk. Di situ gue sering ngasih informasi dan berbagi. Mudah-mudahan dengan adanya Instagram dan YouTube, kita di pecinta dua tak di seluruh Indonesia bisa menjalin komunikasi yang baik, gitu teman-teman. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Halo teman-teman, balik lagi sama gue yang gak muda di channel Tusruk TV. Kali ini videonya langsung aja ya, gak usah bertele, gak usah ada pembukaan. Jadi gini teman-teman, gue sedikit mau curhat sama kalian dan mudah-mudahan ini ada manfaat buat kalian. Kenapa? Karena kemarin gue di Instagram sedikit kecewa sama Indah Cargo, dimana dia itu biasa ngirim motor-motor gue. Dan kalian tau lah, karena kan gue selalu ngupload gitu ya. Jadi 4 motor yang gue kirim itu rusak teman-teman. Yang pertama itu Satria Lumba Detolani, itu di bagian batok depannya itu nih baru selesai gua repaint, ya kan, terus udah mulus banget. Ternyata di kontainer perjalanan di lautnya itu kulit jeruk teman-teman, rusak, jadi tertumpuk barang. Terus yang kedua itu semua unit motor gua terutama Ninja, gua selalu bilang spionnya lepas, saya lepas, dia bilang iya, tapi kenyataannya enggak. Akhirnya apa? Sampai sana patah dan rusak teman-teman. Dan yang terakhir itu gue kirim ke Jawa Timur yang warna hitam, Block ZX. Itu ternyata bukannya dipaksa. Bukanya dipaksa nih, gue kasih contoh tuh, gue kasih lihat gambarnya. Jadi dipatahin lah intinya. Si sen itu nggak bisa dipasang lagi, baut-bautnya juga hilang. Yang lebih konyolnya lagi, kunci motornya ketuker. Jadi gue kemarin ngirim motor 2, itu kuncinya nggak bisa masuk, ketuker. Jadi gue udah nyerah banget. Ini bukan hoax, gue tampilin semua chatnya, karena kalau akan kita hoax itu namanya pencemaran nama baik. Tapi kalau ini memang benar-benar semua ada bukti video dari pengiriman masih mulus sampai rusak, sampai ada chat-chat dari customer gue. Bahkan kalian nih yang pernah kecewa sama Indah Cargo, kalian komen kirim apa kira-kira sama nggak kayak gue yang gue alamin, apa itu cuma gue doang. Tapi kalau gue lihat ulasannya di Google teman-teman, itu respon negatifnya gila, luar biasa banget. Makanya coba deh kalian yang pernah ngirim barang kecewa, komen di sini. Jadi sebenarnya ini yang paling kasihan adalah kita nih yang nyari duit di jual beli, mau jual apapun itu, apalagi yang ada tulisan fragile, awas pecah. Dan ini customer gue itu ngomong, sumpah ini dia ngomong depan gue, dia ngomong lewat WhatsApp, dia bilang dia ngelihat dengan mata sendiri itu yang tulisan fragile itu dilempar-lempar teman-teman. Dan itu menurut gue itu sangat gak amanah sih, parah. Perusahaannya memang gak salah, mutlak ini salah di kurirnya, di karyawannya yang SDM-nya menurut gue memang menengah ke bawah. Tapi kita sebagai perusahaan itu kita punya tanggung jawab untuk pengecekan cabang. Jadi lo harus cek yang namanya gudang penyimpanan motor dari berangkat sampai tempat-tempat transit. Lo lihat sebagai lo perusahaan besar, lo tuh lihat, lo cek gitu anak buah lo udah bener apa belum gitu. Memang ini SDM teman-teman. Jangankan sekelas Indah Cargo yang darat, yang di udara juga, pesawat-pesawat itu lo tahu kan beritanya yang ini ada tulisannya fragile tapi sama kurirnya dilempar-lempar. Nah emang kayak gitu orang, kalau kurang tanggung jawab dan SDM-nya rendah tuh nggak pernah peduli sama barang orang dan merugikan orang. Jadi akhirnya gue putusin untuk gue tidak pakai Indah Cargo lagi. Ini masih gue cari, kalian kalau ada ya bolehlah kasih masukan buat gue. Kalau misalkan ada temen yang bergerak di bidang ini dan amanah, boleh komen sama nomor teleponnya sama Instagramnya, nanti gue hubungin dia. Atau kalian ada referensi lain boleh juga. Jadi intinya ini gue mengungkapkan kekecewaan gue. Semua motor yang gue kirim itu dari 10 mungkin yang beres cuma 2, selebihnya itu spakbornya ya nggak dibungkus teman-teman. Perjalanannya 7 hari tapi nggak dibungkus sama sekali spakbor depannya. Akhirnya apa ya, rusak. Terus tanggung jawab gue di mana? Gue telepon customer gue bilang udah yang kuncinya ketuker, kirim.
Jadi ada 2 Pontianak Jawa Timur, gue suruh kirim ke gue semua. Lalu gue change gitu, atau kalian itu customer gue kasih pilihan untuk gue beliin kotak baru. Nah terus yang lecet-lecet, yang rusak-rusak itu gimana? Gue beli lagi teman-teman bodi baru, lalu gue repaint lagi, lalu gue kirim lagi ke sana. Lo bayangin tuh. Walaupun dia bilang ada asuransi, ada klaim, hey bukan masalah ngobatin. Ngobatin tuh gampang, udah luka diobatin. Lo pikir gimana caranya, jangan sampai ngobatin gitu loh. Maksudnya rusak dulu baru tanggung jawab. Kenapa lo bikin biar nih barang semua tidak rusak dan lo nggak bertanggung jawab gitu loh. Jadi pola pikirnya salah, mentang-mentang ada asuransi, udah deh kita klaim ganti rugi 300.000, 500.000, bukan itu. Waktu kita kemakan, tanggung jawab kita ke customer, amanah kita juga hilang. Customer efeknya bisa nggak percaya sama kita lagi. Untungnya customer gue semuanya otaknya pinter dan mereka bisa gue sebut smart buyer. Kenapa? Mereka tahu kesalahannya itu ada di kalian, Indah Cargo. Kalian berubah, kalau enggak perusahaan kalian bahaya ini. Ya, jadi ini gue kasih masukan ke Indah Cargo, gue udah gak akan pakai lo lagi. Tapi tolong lo cek karyawan lo kalau misalkan usaha lo masih mau beres. Bro, kita semua pembisnis bro, ya kan? Kita sebagai kepala punya anak buah. Anak buah itu banyak yang gak benar. Gue juga sama, gue punya kantor, punya apa, itu semua gue punya anak buah yang dari 10 mungkin yang nggak benar 7, tapi 7 itu bisa kita kontrol. Selama dia masih di jalur kita pakai. Kalau dia udah keluar dari jalur kita, SOP kita, itu bisa kita pecat. Jadi tetap kepala itu tetap paling bersalah. Oke? Jadi sorry, gue udah nggak bisa pakai lo lagi, Indah Cargo Cibubur Cilengsi. Oke, pokoknya Cibubur Cilengsi, Indah Cargo nggak gue pakai lagi. Dia transit ke Jakarta, jadi Indah Cargo Jakarta juga gue nggak pakai lagi. Untuk Indah Cargo di luar itu gua nggak bahas karena bisa jadi kan itu oknum teman-teman. Indah Cargo yang benar, mungkin bosnya pinter, kepala cabangnya pinter, akhirnya anak buahnya pinter juga. Tapi yang gua sebut tadi, gua nggak akan pakai itu lagi. Jadi gimana teman-teman? Menurut kalian, kalau kalian punya motor udah rapi, tiba-tiba dirusak di jalan, hancur, ya kan? Itu di Instagram ramai banget, makanya coba deh kalian yang belum follow, yang baru nonton video ini, kalian coba follow dulu Instagram gue di @indramuda.108. Situ gue sering ngasih giveaway buat kalian. Hampir seminggu ini tuh rutin lah, ya kan. Nah tapi bukan itu, di situ gue sering ngasih informasi juga. Lalu Instagram yang ini nih, Roda Tua Garage, itu kalian follow aja @rodatuagarage.tusruk. Di situ kita sering berinteraksi karena memang gue niatnya bikin konten ini itu buat interaksi sama kalian teman-teman. Jadi sayang banget kalau kita nggak gunain buat komentar, terus tanya jawab dan lain-lain. Karena gue tahu jarak kita tuh jauh. Karena gue memang mainnya Indonesia Raya, bahkan sampai ke luar negeri ya. Jepang, Korea, Thailand, Arab, ini yang gue sebut adalah customer gue yang udah pernah beli motor sama gue. Jadi ini negara harus gue masukin. Gue anggap ini udah jadi teman gue udah sampai sana lah gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan adanya media sosial ini kita berinteraksi teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau yang punya usaha kargo ataupun towing, harganya bersahabat buat pedagang, kalian komen aja nomor telepon sama Instagramnya. Nanti gua akan coba tanya-tanya lah, karena gue masih banyak motor yang mau harus gue kirim teman-teman. Habis lebaran gue berangkatin motor ke Jogja, terus ke Jatim udah, Pontianak juga udah. Mana lagi ya? Oh Sumatera gue ada 3. Sumatera ada 3. Masih banyak lah, tapi motornya masih gue restorasi semua gitu. Jadi sekali lagi, sorry Indah Cargo, gue putus hubungan sama kalian, terutama Indah Cargo Cibubur Cilengsi, Indah Cargo Pusat Jakarta. Kalian memang para bos nggak bersalah, bukan nggak bersalah, tapi mungkin lo nggak tahu ya karena lo udah besar, pengiriman lo banyak, jadi kalau yang rusak 1-2 biji lo nggak hirauin, oke? Tapi gue kasih tahu nih di media sosial biar kalian tahu. Peringatan gue jelas, yang pertama rusak, it's okay gue bilang. Tapi gue udah ngomel sih, kedua udah ngomelin, ketiga udah ngomelin. Yang terakhir gue bilang, sampai ini rusak lagi, gue akan speak up di media sosial. Dan terjadi, motor gue rusak lagi, tinggal nunggu yang Pontianak nih, belum sampai, nggak tahu nih nanti laporannya gimana. Kalau sampai rusak lagi, gue upload lagi nanti, lihat aja. Oke teman-teman, terima kasih. Intinya sama gue bilang, lo jangan pakai Indah Cargo.
di daerah yang tadi gue sebut. Di luar itu terserah kalian buktiin sendiri apakah worth it atau enggak. Yang pernah ketipu dengan barang-barang rusak yang udah tulis fragile, awas pecah malah dibanting-banting, komen nih. Gue yakin komen lo di Google nggak dibalas-balasin. Oke, gitu aja. Thank you teman-teman.